Shalom semuanya. Kita akan memulai pembelajaran kita. Kita ambil sikap yang sopan, sikap yang hormat untuk memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama lagu Bertobatlah. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Ya, musik memuji Tuhan. Mari balik pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau rasakan hangatnya. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Kita berdoa, ambil sikap berdoa semuanya. Kami memuji Engkau ya Allah, penguasa segenap kehidupan kami, karena pada hari ini Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kami. Bapa yang baik, kami akan belajar agama. Tuhan tolong, Tuhan ajari kami Tuhan, supaya kami bisa mengikutinya dengan baik. Terpujilah Engkau ya Allah, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa kabar semuanya anak-anak ibu? Ibu harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Hari ini kita masuk ke tema yang keempat ya, yaitu
arti bertobat. Setelah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana manusia yang pertama jatuh sehingga semua kita manusia memiliki yang namanya dosa. Langsung kita mulai dari cerita Alkitab. Silakan dibuka Alkitabnya dari kitab Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai ayat ke-32. Kalau kamu sudah melihatnya, di sana bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ya, sudah sering didengar tapi akan kembali Ibu ceritakan secara ringkas. Diperhatikan baik-baik ya Nak ya. Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan seperti ini. Ada seorang ayah yang memiliki 2 orang anak. Yang paling besar diberi nama si sulung dan yang paling kecil namanya si bungsu. Suatu hari si bungsu datang menghadap ayahnya. Nah, kamu tahu apa yang dimintanya kepada ayahnya? Ternyata si bungsu tersebut meminta harta warisan yang menjadi bagiannya kepada ayahnya. Ini tidak baik ya, tidak boleh sebenarnya. Karena yang namanya harta warisan itu biasanya dibagi setelah orang tua kita sudah meninggal. Tetapi anak bungsu ini ayahnya masih hidup tapi dia sudah berani meminta bagiannya, warisannya kepada ayahnya. Apakah ayahnya marah? Oh, ternyata tidak. Ayahnya kemudian memberikan warisan bagi si bungsu tersebut. Kemudian apa yang dilakukan si bungsu dengan harta warisan yang telah dimilikinya? Ya, si bungsu pergi meninggalkan kotanya, tempat kelahirannya, meninggalkan keluarganya. Dia pergi ke negeri orang. Dia membawa semua harta warisannya. Dia pergi dengan cara hidup yang lebih bagus dalam pikirannya. Tapi apa yang dilakukannya setelah sampai di negeri orang? Yang dilakukan si bungsu adalah hanya hidup berpoya-poya, menghabiskan harta warisan yang telah dimilikinya. Padahal ayahnya sudah berpesan kalau harta yang dimilikinya itu harus dikelolanya supaya dia bisa hidup sejahtera. Tetapi si bungsu tidak mendengarkan ajaran ayahnya. Dia hanya sibuk berpesta pora, menghambur-hamburkan duitnya, berpesta setiap hari dengan berbagai-bagai teman-teman dan juga perempuan. Sampai beberapa tahun terakhir harta warisannya pun habis. Setelah harta warisannya habis, maka teman-temannya juga menjauhi dia. Karena apa? Karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari si bungsu. Dan pada saat yang bersamaan juga ternyata di negeri itu terjadi kelaparan. Sehingga kehidupan si bungsu semakin menderita dan semakin melarat. Bahkan untuk makanan sekalipun dia tidak sanggup untuk membelinya. Sampai suatu ketika dia datang ke rumah orang kaya dan dia hanya berharap untuk bisa memakan sisa-sisa ampas makanan babi orang kaya itu. Tetapi itu pun tak diizinkan oleh orang kaya. Dia diusir bahkan dimarahi. Pada saat itulah si bungsu menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang sangat salah. Karena apa? Karena di rumah ayahnya bahkan pembantu sekalipun mereka makan makanan yang begitu lezat. Sedangkan dia sekarang untuk memakan makanan sisa babi saja tidak diizinkan. Akhirnya dia bangkit berdiri, dia bertekad, dia berkomitmen, dia berjanji untuk kembali menghadap ayahnya. Dia sudah siap supaya diperlakukan ayahnya seperti salah seorang pembantu ayahnya, bukan lagi sebagai anak. Karena dalam pikiran dia tidak pantas disebut sebagai anak. Namun anak-anak yang baik hati, apa yang terjadi ketika dia datang dan ayahnya melihat si bungsu dari jauh? Sang ayah bukannya marah, tapi dia segera berlari menyambut si bungsu. Si bungsu ketika dia berangkat dengan segala kemewahannya, dia kembali dengan pakaian yang begitu menyedihkan, pakaian compang-camping, sangat buruk rupanya.
dan ayahnya segera datang dan memeluk dia. Si bungsu akhirnya menangis. Dia bahkan sujud di kaki ayahnya. Dia memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Dan dia hanya meminta kepada ayahnya supaya dia dijadikan sebagai pembantu, sama seperti pembantu-pembantu ayahnya. Tetapi sang ayah tidak mau. Dia malah berkata bahwa dia akan menjadikan dia tetap sebagai anak. Bahkan ayahnya membuat suatu pesta besar untuk merayakan kepulangannya. Ayahnya berkata, karena anakku yang telah hilang itu telah kembali. Saya bersyukur dan saya bersukacita, bahkan pantas untuk diadakan pesta. Ayahnya segera mengganti pakaian yang compang-camping dari si bungsu dengan jubah yang maha indah dan maha mahal. Nah, dari perumpamaan ini apa sebenarnya yang mau kita pelajari? Di sini adalah tentang pertobatan, yaitu pertobatan si bungsu. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, sebesar apapun kesalahan kita, maka Tuhan tetap menantikan kita untuk bertobat dan datang ke hadapannya. Yang menjadi pertanyaan, sebenarnya apa sih bertobat? Nah, ini sudah sering kita dengar ya, tapi mungkin kita masih banyak yang kurang mengerti arti bertobat itu apa sebenarnya. Kalau di dalam perjanjian baru, kata bertobat atau pertobatan itu berarti perubahan pikiran disertai dengan penyesalan dan perubahan perilaku, perubahan pikiran dan hati atau perubahan kesadaran. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 20, nanti buka Alkitabnya di rumah ya. Pertobatan adalah sikap dan perbuatan yang berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan dan membina hubungan yang baik dengannya. Dengan kata lain, orang yang bertobat adalah orang yang merasakan kesedihan atau penyesalan terhadap dosa, berbalik dari dosa itu, meninggalkannya dan kembali kepada Tuhan. Jadi secara simpel bahasanya kita buat seperti ini. Bertobat adalah berbalik dari kehidupan yang gelap ke arah kehidupan yang terang di dalam hidup akan Kristus. Bertobat artinya berbalik dari kehidupan yang gelap menuju terang di dalam Kristus Yesus. Jadi adanya perubahan arah dan juga perubahan pikiran, perubahan tujuan juga ada di sana. Itu yang disebut dengan bertobat. Nah, bagaimana proses pertobatan itu terjadi? Apakah hanya dengan satu ketika itu langsung bertobat? Enggak. Ternyata pertobatan itu adalah proses yang terus-menerus dan berkesinambungan. Pertobatan itu melibatkan 3 hal mendasar di dalam diri manusia. Jadi ketika dikatakan kita bertobat, itu melibatkan 3 hal mendasar yang ada dalam diri manusia, diri kita. Yang pertama adalah melibatkan pikiran. Nah, di sini nanti dijelaskan ya, pikiran yang arahnya sudah berubah. Yang kedua adalah melibatkan perasaan. Dan yang ketiga adalah melibatkan kehendak atau keinginan. Orang-orang yang bertobat itu akan mengalami perubahan pikiran dari yang tidak tahu, tidak mengerti, atau tidak sadar akan dosa-dosanya menjadi tahu, menjadi mengerti, dan sadar akan dosanya. Orang-orang yang bertobat juga mempunyai kehendak atau keinginan untuk berubah dari pikiran, perbuatan, atau hidup mereka yang berdosa. Jadi yang sebelumnya kita selalu bertingkah laku yang tidak benar, bertingkah laku yang salah, yang buruk, maka setelah kita bertobat itu berlahan-lahan akan berubah. Tingkah laku kita juga akan dibaharui. Kemudian cara berpikir kita juga. Sebelum bertobat kita memikirkan hal-hal yang kotor, yang tidak baik, yang hanya menyakiti sesama. Tetapi kalau sudah dikatakan bertobat, maka itu akan berlahan-lahan berubah. Kita akan mulai berpikir bagaimana melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah,
hal-hal yang menyenangkan hati sesama dan juga menyenangkan hati Tuhan. Itu yang namanya pertobatan. Karena pertobatan itu merupakan proses yang secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka ada beberapa tahapan yang terjadi dalam pertobatan. Yang pertama adalah menyadari dosa. Jadi ini tahapan yang pertama. Bisa dikatakan menyadari dosa adalah awal dari pertobatan. Orang yang tidak menyadari dosanya itu tidak akan pernah bertobat. Tetapi orang yang hanya menyadari dosa itu berarti belum bertobat. Kan begitu ya. Jadi tahapan yang pertama itu harus kita sadari dulu apa yang menjadi dosa kita. Setelah kita sudah menyadarinya, maka akan naik ke tahapan yang kedua, yaitu kita mengakui dosa itu. Ya betul, bahwa yang kita lakukan itu adalah salah. Kita mengakuinya kalau kita memang berbuat salah, kita berbuat dosa. Kemudian tahapan yang ketiga setelah kita mengakui dosa adalah kita menyesal akan setiap dosa yang kita lakukan. Jadi bukan hanya menyadari saja, bukan hanya mengakui saja, tetapi juga tahapan yang ketiga yaitu kita menyesal. Kita sangat menyesal kenapa kita melakukan hal-hal yang jahat. Kita menyesal kenapa kita hanya memikirkan hal-hal yang kotor, yang hanya membuat sesama kita sedih, yang hanya membuat Tuhan sedih. Penyesalan itu masih dalam tahap ketiga. Jadi ketika hanya dalam 3 tahap ini, itu belum dikatakan pertobatan. Menyadari, mengakui, dan menyesal itu masih belum pertobatan. Itu masih dalam prosesnya. Kemudian yaitu berkomitmen untuk menjauhi dosa. Nah, setelah kita menyadari, mengakui, kemudian menyesal, ada janji atau komitmen. Itu adalah tahapan yang keempat. Kita berkomitmen, kita berjanji kepada diri kita sendiri, kepada Tuhan, kepada siapapun yang kita hormati, bahwa kita akan belajar untuk menjauhi dosa. Itu ya. Jadi kalau hanya menyesal saja tanpa ada komitmen, itu bukan pertobatan ya. Karena bisa saja orang mengatakan saya menyesal, saya sangat sedih melakukan hal yang salah, tetapi besoknya diulangi lagi. Nah, itu bukan pertobatan. Karena di dalam pertobatan itu ada yang namanya tahapan keempat, yaitu berkomitmen untuk menjauhi dosa. Berjanji untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Kemudian tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir, yaitu belajar hidup dalam kebenaran. Nah, kalau sudah sampai pada tahapan yang kelima ini, baru kita dikatakan memang sudah bertobat. Jadi bertobat itu sebenarnya bukan berarti sempurna ya, karena manusia tidak ada yang sempurna ya nak ya. Tetapi pertobatan itu bagaimana kita belajar setiap hari untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Nah, Ibu mau mengajak kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita mengenal akan setiap dosa-dosa kita? Kemudian yang kedua, sudahkah kita mengakui bahwa yang kita lakukan itu adalah dosa? Kemudian yang ketiga, apakah kita menyesali setiap perbuatan jahat yang telah kita lakukan? Kemudian yang keempat, yuk mari kita berjanji untuk menjauhinya, membuang jauh-jauh yang namanya dosa, hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan yang kelima, mari kita sama-sama belajar untuk hidup dalam kebenaran ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih Bu perlu manusia itu bertobat? Ya, perlu ya, setiap orang tanpa terkecuali itu perlu bertobat. Karena apa? Karena yang pertama, setiap manusia adalah orang berdosa. Ayo, siapa di sini yang merasa dirinya tidak pernah berdosa? Tidak ada ya, karena di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa semua orang berdosa. Bahkan sejak lahir manusia telah memiliki dosa asal yang diwariskan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, ini sudah kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu setiap saat kita harus selalu bertobat dan mengaku dosa. Pertobatan adalah alasan utama Kristus datang ke dalam dunia. Kristus datang untuk mentobatkan manusia. Nanti bisa kita baca di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 10. Di sana dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya apa? Justru karena kita memang orang berdosa, makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan
menyelamatkan dosa kita. Ya kalau kita nggak berdosa, merasa nggak berdosa, kita nggak butuh yang namanya Tuhan Yesus. Tetapi faktanya, keadaannya, kita manusia, bahkan begitu lahir kita sudah memiliki dosa warisan atau dosa asal yang telah diberikan oleh manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Maka untuk itu kita membutuhkan Tuhan Yesus. Seperti yang kita nyanyikan ya, ku perlukan juru selamat. Nah, di situ jelas ya. Kemudian alasan yang kedua, mengapa perlu bertobat? Karena anugerah keselamatan dari Allah disediakan bagi setiap manusia. Manusia yang menyambut anugerah itu harus menyudutkannya dalam hidup taat dalam pertobatan. Tuhan Yesus mengingatkan pada setiap orang agar bertobat sebab kerajaan Allah sudah dekat. Lihat nanti dalam Matius pasal 4 ayat 17. Setiap orang harus bertobat agar memperoleh pengampunan. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Di sana dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Nah, ini gampang dipahami ya nak ya. Jadi Tuhan Yesus itu datang memberikan keselamatan bagi setiap kita. Namun kita juga harus meraih keselamatan itu dengan cara bagaimana? Dengan cara hidup bertobat. Jadi Tuhan Yesus memberikan keselamatan kepada siapapun. Maka kita juga harus mengambil keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan bertobat, meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang tidak baik, yang tidak terpuji. Kita berbalik ke arah kehidupan yang sesuai ajaran Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita menghayati makna pertobatan itu sebenarnya bagaimana ya? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan berbuat dosa. Kesalahan dan dosa membuat manusia menjauh dari Tuhan dan juga sesama. Namun setiap orang yang sungguh-sungguh menyadari, menyesali kesalahan dan dosanya, serta berjanji untuk hidup menurut kehendak Tuhan, dan janjinya diwujud nyatakan dalam tindakan dan sikap hidup yang sungguh-sungguh berubah, pasti akan diampuni Tuhan. Nah, anak-anak yang baik pernah melakukan salah, pernah melakukan dosa, tidak apa-apa, mulai sekarang bertobat, jangan diulangi lagi. Jadi kesimpulan atau rangkuman pembelajaran kita hari ini adalah bertobat berarti menyesali perbuatan yang tidak sesuai kehendak Tuhan, mengakui tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, berjanji tidak melakukannya lagi, dan mengubah sikap hidup ke arah yang baik, yaitu tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Dengan kata lain, pertobatan adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Setiap orang berdosa harus bertobat sebagai tanggapan atas anugerah keselamatan dari Allah yang disediakan bagi setiap manusia. Jadi jelas ya. Yuk, Ibu mau tanya, siapa di sini yang sudah bertobat? Iya. Kalau kamu sudah bertobat, tunjukkan dalam sikap, perilaku, dan juga ucapanmu. Pasti kamu tidak suka melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Itu intinya. Nah, ini tugas kita ya. Nanti dikerjakan di rumah, screenshot supaya nanti bisa kamu lihat. Ada 5 soal. Itu semua sudah Ibu jelaskan tadi ya. Yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada 5 soal yang menjadi latihan kita. Kalau sudah siap nanti dikerjakan, langsung dikirim tugasnya biar langsung Ibu periksa. Kita akan menutup pembelajaran hari ini. Kita kembali bernyanyi ya lagu yang tadi kita nyanyikan, supaya kita menjadi pribadi yang senantiasa bertobat dari segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik di hadapan Tuhan. Keluarkan suaranya semua ya. Bertobatlah,
dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Mari balik pada tangan kasih-Nya. Di sanalah kau rasakan hangatnya. Kau kan hidup dalam kelimpahannya. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang kami rasakan dari awal pertengahan hingga kini. Kami akan mengakhiri pembelajaran ini. Ajari kami Tuhan Yesus supaya kami mengerti, menjadi pribadi-pribadi yang bertobat, meninggalkan segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan mengarahkan segenap hati, pikiran, dan segala tindakan kami hanya kepada sinar kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Allah, sekarang kekal sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama terindah, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. See you next time. God bless you. Bye-bye.